Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Semoga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengharap besok di Yaumil Qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudaraku dimanapun berada, adanya cobaan yang menimpa kita sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengukur kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti adanya wabah atau pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Jutaan manusia terpapar atau terkena virus corona ini, dan ratusan ribu manusia meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai sekarang belum ada yang tahu kapan wabah ini akan berakhir. Bahkan sebulan terakhir atau pasca Idul Fitri, Indonesia seakan mengalami gelombang pandemi kedua, di mana korban atau saudara-saudara kita yang terpapar menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Jika kita lihat di televisi, angka saudara kita yang terpapar sudah memasuki atau mencapai 34.000 per hari. Sungguh ini angka yang sangat besar. Mari kita terus berikhtiar dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pandemi wabah COVID-19 ini segera berakhir. Allah segera menarik kembali virus yang mematikan ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali, normal kembali. Amin Allahumma amin. Seraya terus memohon kepada Allah, kita membaca sholawat tibil qulub, terus dibaca terus pagi, siang, dan sore hari, serta malam hari.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub adawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Banyak kiai yang telah mengijazahkan kepada kita agar supaya Allah melindungi kita terbebas dari COVID-19 ini. Di dalam hadis qudsi, kalau kita buka kitab Hidayatul Mursyidin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara li na'ma'i katabtuhu siddiqan wa ba'astuhu yawmal qiyamati ma'as siddiqin wa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i fal yakhruj min tahti sama'i wal yatlub lahu rabban siwaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi menyampaikan, barang siapa rela menerima ketetapan hukumku, sabar terhadap cobaanku seperti wabah pandemi COVID-19 ini, dan senantiasa bersyukur terhadap nikmatku, aku akan catat ia sebagai orang yang baik. Dan pada hari kiamat nanti akan aku bangkitkan bersama orang-orang yang baik. Namun sebaliknya, barang siapa tidak rela, tidak sabar menerima cobaanku, dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluarlah dari kolong langitku, carilah Tuhan selain diriku. Ini hadis qudsi bisa kita temukan dalam kitab Hidayatul Mursyidin. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah, terutama bagi orang-orang yang sampai hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bagi saudara-saudara kita yang terpapar virus corona ini, harus tetap bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda agar supaya kita bisa menjaga diri kita, menjaga dari 5 hal sebelum 5 hal itu terjadi. Kata Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sababaka qabla harumika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla faqrika." Rasulullah bersabda, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Wasababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika, dan jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan jagalah kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Dalam hadis ini saya akan menekankan kepada wasihhataka qabla saqamika. Jagalah
sehatmu sebelum sakitmu. Agar supaya kita terjaga dan tidak terpapar COVID-19. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Hendaknya kita terus berupaya agar badan kita tetap sehat. Yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan halal. Yang kedua, upayakan bahwa kita senantiasa berpikir positif. Jangan terlalu parno, jangan terlalu takut dengan wabah ini. Yang ketiga, senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah, agar kita dijauhkan oleh Allah dari paparan COVID-19. Yang berikutnya, kita mengikuti program pemerintah melakukan vaksin dalam rangka untuk memperkuat badan kita agar tidak terpapar virus COVID-19. Kemudian dalam kehidupan keseharian, pemerintah senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa memakai masker. Ini bagian dari ikhtiar, sekaligus ikhtiyat kehati-hatian kita, agar supaya kita tidak terpapar virus COVID-19. Kemudian senantiasa atau sering-sering mencuci tangan di air yang mengalir dengan diberikan sabun atau deterjen. Kemudian menjaga jarak. Kita tidak berkerumun, bergerombol, ngerumpi, dan diusahakan agar kita berolahraga sehingga badan kita akan tetap sehat. Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita, wasihhataka qabla saqamika. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sakit sebagaimana juga setiap ujian, Allah bukannya menguji ketangguhan dan kemampuan seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji sakit kepada seseorang sudah sesuai dengan takaran dan daya tahannya. Allah sudah mengukur seorang ini kuat atau tidak. Oleh karena itu, ketika kita sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit, maka bagaimana caranya kita menjadikan sakit sebagai zikrullah, terus mengingat kepada Allah. Ketika kita sakit memang biasanya kita lebih sering mengingat Allah, menyebut asma Allah dibanding ketika kita sehat. Kadang ketika kita sehat lupa diri. Tapi ketika kita sedang sakit, ya Allah, mohon segera disembuhkan. Paling tidak kalimat Allah disebutkan. Maka kita biasakan ketika kita sedang sakit membaca Allah, 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 atau Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang kedua, bagaimana ketika kita sakit, kita jadikan sebagai wahana untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika kita sakit, seakan-akan monitor dosa kita ada di depan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan mudah kita ingat ketika kita sedang sakit. Sehingga lisan cenderung untuk memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus
Kalau perlu tanpa terputus, mulut kita basah dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana ketika kita sakit, kita jadikan sebagai wahana untuk pentauhidan diri, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah saat sedang sakit yang hebat, maka kalimat thayyibah yang biasanya terus kita ucapkan dan kita lantunkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, bagaimana ketika kita sakit, kita jadikan sebagai wahana untuk muhasabah, introspeksi diri. Ketika kita sakit, kita punya waktu untuk banyak merenungi diri dalam sepi, menghitung bekal dan amal kita. Apakah selama ketika kita masih sehat, sudahkah kita melakukan amal yang terbaik? Dan apakah amal itu cukup untuk bekal kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kelima, di saat kita sakit, bagaimana kita jadikan sakit itu sebagai jihad. Ketika kita sedang sakit, kita tidak boleh menyerah. Kita diwajibkan terus berikhtiar, berjuang demi kesembuhan. Jangan kemudian, ya sudahlah, kita nerima takdir Allah. Tidak boleh begitu. Tetapi ketika kita sakit, kita berikhtiar, kita berobat, datang ke dokter. Kita meminum minuman yang bermanfaat, yang bisa menambah imun, yang bisa menambah daya tahan tubuh dengan vitamin, dengan ramuan herbal, dan lain sebagainya. Kita terus berjihad, berusaha sekuat tenaga agar supaya kita segera sembuh. Yang berikutnya, bagaimana caranya ketika kita sakit, kita jadikan sebagai wahana untuk mendapatkan ilmu. Bukankah ketika kita sakit, kita akan memeriksakan diri kepada dokter, berkonsultasi kepada dokter. Kemudian dokter memberikan informasi kepada kita, memberitahu kepada kita, sehingga kita mendapatkan ilmu tentang penyakit yang sedang kita hadapi. Dari peristiwa sakit itu pula, kita akhirnya menjadi manusia yang berilmu, mempunyai pengalaman, dan jangan sampai ini terulang lagi, karena kita sudah mendapatkan ilmu. Yang berikutnya, bagaimana caranya ketika kita sakit, itu sekaligus menjadi nasihat untuk diri kita. Yang sakit mengingatkan yang sehat untuk menjaga diri. Begitu pula yang sehat menghibur yang sakit agar bersabar. Jadi saling memberikan nasihat, ya, agar supaya saling memberikan manfaat. Yang sakit menjadi iktibar, menjadi pengingat bagi yang masih sehat agar tetap menjaga kesehatannya. Jangan sampai terpuruk sakit seperti orang yang sedang sakit. Kemudian bagaimana sakit itu bisa menjadi pelebur dosa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang sakit memang akan dijamin oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam hadis Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adha min maradin, fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'atahu, kama tahuttus syajaratu waraqaha." Ini juga bisa ditemukan di dalam Sahih Muslim, ya, di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari juga ada. Tidakkah seorang muslim
ketika tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya, bersama dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa saudara-saudara kita yang sedang sakit. Tapi bukan berarti ketika kita kepengen dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian ya udahlah saya sakit saja, tidak boleh. Ya, Anda sehat, tapi bagaimana dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah. Perbanyaklah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian yang terakhir saudaraku, bagaimana sakit dijadikan sebagai media agar supaya kita bisa bersilaturahim. Biasanya ketika salah satu di antara kita belum ada yang sakit, maka kita lama tidak berjumpa. Tapi saat saudara kita ada yang sakit, maka saat itu pula saudara kita yang jauh akan datang untuk menjenguk. Maka biasanya orang yang lama tidak pernah ketemu atau jarang ketemu, akhirnya datang untuk membesuk. Ketika datang penuh senyum, karena rindu kepada saudaranya yang lama nggak ketemu. Sehingga sakit itu bisa dijadikan wahana sebagai silaturahim. Saudara-saudaraku, sebagai pamungkas, bagaimana ketika kita sakit bisa kita jadikan sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Seseorang ketika sakit, maka ia lebih sering berdoa, beristighfar. Ketika melaksanakan sholat, ketika rukuk dan sujud, diharapkan semakin khusyuk. Dan betapa pentingnya kita memohon kepada Allah untuk kesembuhan kita, sehingga ibadah kita semakin meningkat, kualitasnya diharapkan semakin baik di saat kita sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Sebagai akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini dirawat di rumah sakit atau sedang isoman karena terpapar virus COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan oleh Allah, dan semoga Allah segera mengakhiri pandemi ini. Semoga virus corona segera kembali dicabut oleh Allah dan kita hidup normal. Kita kepingin melaksanakan ibadah haji, kita kepingin melaksanakan ibadah umroh, kita kepingin hidup normal, kita kepingin bekerja dengan baik. Dan ini menjadi iktibar bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, bahwa Allah adalah Maha Kuasa, tiada lain kecuali Allah. Maka kita kembali, hanya kepada Allah lah kita meminta, hanya kepada Allah lah kita berharap. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.